Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Safha 36. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasa wa sittin di safha salasa wa sittin. Al-janibul insani fi risalatil Islam tahta al-mawdu' Al-janibul insani fi risalati al-Islam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa iyyakum fid darain. Mana nastai? Yang ini stai. Sedikit sekali. Ala annaka idza ta'ammalta ibadatil kubra, ala annaka idza ta'ammalat al-ibadatul kubra nafsiha jadi ini memberikan pemikiran kepada kita semua memahami syariat ini dalam kitabnya Al-Khasaisul Ammah di Imam Yusuf Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Bagaimana memberikan pemikiran-pemikiran yang positif, mengajarkan Islam dengan cara berpikir yang baik,
ala annaka iza ta'ammalat ibadatu kubra, ala annaka iza ta'ammalat, namun jika kita merenungkan ta'ammalat, bisa juga kita berpikir, ibadah-ibadah namun jika kita merenungkan tindakan-tindakan ibadah itu sendiri, ibadatul kubra, merenungkan, memikirkan ibadah-ibadah yang Allah bebankan kepada kita semua, merenungkan ibadah-ibadah itu sendiri. Wajadat ihdaha insaniyatun, maka kita akan mendapatkan ihdaha, salah satunya insaniyah, ada kemanusiaan dalam ibadah itu. Allah tidak semata-mata saja menyuruh kita untuk beribadah, pasti semua ada hikmahnya. Makanya kita perlu merenungkan, perlu memikirkan. Begitu banyak ajaran-ajaran yang Allah dan Rasulnya dibebankan kepada kita semua. Itu untuk maslahah kita. Nanti di sini jelaskan bagaimana ibadah sholat sebagai aunun lil ibad. Bagaimana ibadah zakat. Kalau kita pikirkan semua ini sangat menyusahkan buat kita. Kalau kita pikirkan, mampukah kita laksanakan? Tapi setelah kita melakukan hal-hal itu semua, ternyata ada hal-hal yang membuat kita merasa tenang. Cara berpikir kita pun terasa terarah. Ya, itu hikmahnya. Coba bandingkan. Ketika kamu mungkin tidak pernah meninggalkan sholat. Misalnya kamu memberikan apa? Apa lagi istilahnya? Tajribat, percobaan ya. Kamu mungkin salat, kemudian kamu tinggalkan 2 hari. Bagaimana perasaan kamu? Di situ kita sudah melihat salat ada maslahat. Ketika kita meninggalkan salat, pasti ada sesuatu hal. Pasti kita rasakan. Orang yang berzakat masalah, dia keluarkan setiap tahun. Tapi ketika pada tahun berikutnya dia tidak keluarkan, padahal dia mampu. Pasti dia rasakan bagaimana. Dan itu pasti kita rasakan. Ada mungkin hal-hal di dalam hati kita, di dalam pekerjaan kita, keseharian kita, ada yang ganjal ketika meninggalkan sesuatu yang sudah
hal yang sudah pasti kita harus kerjakan kemudian kita tinggalkan. Fi jauhiriha, jauhiriha, pada hakikatnya, wahia ibadatuz zakah. Salah satunya contoh dia berikan di sini adalah ibadah zakat. Ini perlu direnungkan, perlu dipikirkan. Kenapa ada ibadah zakat? Kenapa mesti diwajibkan pada setiap orang yang mampu mengeluarkan zakatnya? Apabila sudah mencapai nisabnya, sudah sampai satu haul dengan ukuran 85 gram. 85 gram. Maka harus dikeluarkan setiap tahunnya. Maksudnya 85 gram itu tidak berubah. Maksudnya tidak kurang. Tidak kurang daripada 85 gram dan sampai 1 tahun. Maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Bagaimana zakat mal, bagaimana zakat hayawan dan sebagainya yang perlu diketahui bagi setiap umat Islam. Kenapa orang tidak mengeluarkan zakat? Karena ketidaktahuan mereka. Salah satunya ketidaktahuan mereka berapa yang harus dikeluarkan. Dia menganggap bahwa zakat itu sesuatu yang mubah, sunnah. Maksudnya belum sampai kepada mereka pemikiran mereka apakah diwajibkan atau tidak diwajibkan. Makanya ini perlu pencerahan. Banyak di kampung-kampung itu dia tidak tahu apa itu zakat. Sawahnya banyak, tapi tidak dia keluarkan zakatnya. Mungkin dia keluarkan zakatnya karena ketidaktahuannya, dia menganggap itu sedekah. Sehingga tidak lepas daripada kewajibannya. Jadi zakat itu wajib. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi rata-rata di dalam Al-Quran dia memakai kata-kata sedekah. Kalau ada orang tidak paham, mungkin saja dia mengatakan sedekah tatawu. Ada sedekah wajib, ada sedekah tatawu. Sedekah wajib ya zakat. Khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Yang merupakan sedekah, zakat yang membersihkan harta mereka. Az-zakah huwa an-nama. Az-zakah huwa at-tuhur. Az-zakah huwa yanbutul mal. Az-zakah adalah suci. Bisa juga diartikan sebagai menumbuhkan, az-ziyadah, menambahkan. Coba. Jadi orang yang berzakat pasti hartanya suci, pasti Allah akan menumbuhkan hartanya, mengembangkan hartanya, 1 menjadi 2, 2 menjadi 3. Jadi kalau orang yang berpikir mungkin 2, menerima atau tidak menerimanya, makanya ini perlu iman, kekuatan iman.
Karena kalau dia pakai kali-kalinya pasti mereka tidak menguntungkan. Katanya ini dikeluarkan, otomatis hilang. Kalau sedikit masih belum berpikir, tapi kalau sudah banyak hartanya, pasti sangat berpikir untuk mengeluarkan. Karena sudah banyak. 1M, 2M, 3M, triliun. Pasti sudah banyak yang keluar. Seharga, senilai, sangat besar. Maka dia tidak mau mengeluarkan. Jadi harus ada iman, harus ada pengetahuan tentang zakat. Sehingga itulah yang mendorong dia untuk mengeluarkan zakat. Jadi suci, tumbuh, berkembang, itulah zakat. Jadi kalau ada hartamu, keluarkan zakat. Ada emasmu 85 gram, tidak kurang selama 1 tahun, keluarkan. Dan ukurannya adalah 85 gram, 2,5% keluar. Sedangkan perak adalah 500 gram. 500 gram perak, istilahkan salaka ya, itu dikeluarkan zakatnya, walaupun ada perbedaan ulama ukurannya. Ada yang mengatakan 85 gram emas, ada yang mengatakan 95 gram. Ya, karena emas juga berbeda-beda. Ada emas 22, ada emas 23, ada emas 24. Fahiya tu'khazu minal insanil ghani. Ya. Litarudda 'alal insanil fakir. Yaitu harta yang diambil dari manusia yang berkemampuan, gina, yang kaya. Nah, kalau kita mengistilahkan dengan kaya, masih kurang. Jadi ukuran gina itu tidak ada, ya, tidak ada batasnya. Kalau kita mengatakan orang yang berkemampuan, mampu untuk mengeluarkan, bukan saja orang kaya, tapi selama dia mampu, kalau dia mampu berarti dia orang kaya. Karena ada orang yang menganggap dirinya bukan kaya, padahal seharusnya dia mengeluarkan zakat, sudah mampu. Tapi dia mengatakan saya bukan orang kaya, belum bisa. Ya, makanya kita mengatakan orang yang sudah berkemampuan. Berkemampuan di sini berarti dia mampu untuk mengeluarkan zakatnya. Sudah punya, sudah bisa. Kemudian litaruddu 'alal insanil fakir. Kemudian dia berikan kepada manusia-manusia, insan-insan yang fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ya min asnafis samaniyah. Orang mengeluarkan zakat si penerima ada 8 asnaf. Ya. Dulu orang mengeluarkan zakat karena tidak tahu, dia cuma mengeluarkan sama fakir dan miskin. Padahal di dalam Al-Quran min asnafis samaniyah, 8 yang berhak untuk diberikan zakat, menerima zakat, bukan saja fakir miskin. Pertama, fakir miskin. Kedua, amil yang mengelola zakat. Nah, termasuk sekretarisnya, pokoknya yang mengelola zakat, yang ikut andil di dalamnya, yang membagi zakat. Apalagi mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, sangat perlu diperhatikan, berikan dia zakat. Kemudian orang yang punya utang, al-gharimin, harus juga diperhatikan. Kemudian ar-rikab, budak ya,
Tapi sekarang sudah tidak ada budak lagi, langsung saja ke Al-Gharimin. Kemudian Fisabilillah, kemudian Ibnus Sabil. Seperti kalian bisa menerima zakat Fisabilillah dengan Ibnus Sabil, dua. Kamu dari keluar dari kampung untuk menuntut ilmu, itu berhak menerima zakat. Orang yang dalam perjalanan, kamu juga termasuk orang yang dalam perjalanan. Kadang kamu tidak mempunyai uang karena belum datang kirimanmu, toh itu termasuk bisa diberikan zakat. Tapi terkadang pengelola zakat tidak paham, tidak mengetahui, sehingga asnaf samaniyah ini dia tidak berlakukan. Malah yang dia kasih adalah perempuan-perempuan yang tidak jelas. Kalau dulu di Papua ada yang bertanya, Ustaz, bolehkah diberikan zakat perempuan-perempuan ini, apalagi namanya itu, penghibur. Saya tanya, kenapa kau berikan zakat? Tidak ada yang lain yang bisa untuk menerima zakat? Karena dia tidak paham. Katanya dikasih zakat Ustaz supaya dia sadar. Malah dia sadar, tidak sadar itu malah bertambah dia itu. Kenapa kau kasih itu? Dalam peranata sosialnya tidak boleh. Masih ada yang lain bisa. Sedangkan anak-anak yang sekolah yang biasanya dari Mangkosok ke sana, dia tidak kasih. Saya katakan, kenapa kau tidak kasih itu? Dia termasuk Ibnus Sabil. Kasih dia juga bagiannya. Fisabilillah. Ya kan? Dia kan bukan cuma saja jihad. Kalian juga termasuk jihad fisabilillah, menuntut ilmu pengetahuan, berhak untuk mendapatkan zakat. Hiya lil awwali tazkiyatu wa tathhir. Kandungannya ini zakat adalah kita dianjurkan untuk berzakat. Yang pertama adalah tazkiyah, mensucikan, wa tathhir, dan membersihkan. Walisani, yang kedua adalah igna'i wa tahririn. Maknanya adalah diperuntukkan, ya, orang yang mengeluarkan zakat itu adalah orang-orang yang berkemampuan dan orang-orang yang merdeka, bebas. Wal ibadatul ukhra la takhlu min janibil insani talmahihi fi sanayaha. Ibadah-ibadah yang lain la takhlu min janibil insani, tidak keluar dari sisi kemanusiaan. Fi janibil insani talmahihi fi sanayaha. Kamu akan lihat fi sanayaha, pada kemuliaannya. Ya. Wassalatu aunun lil insani fi ma'rakatil hayati. Maka salat adalah membantu manusia fi ma'rakatil hayat, dalam kehidupannya, dalam kehidupan kesehariannya.
Jadi dia memakai kata-kata ma'arakah, pertempurannya. Jadi kita hidup di dunia ini ada hal yang harus dicapai. Di ma'arakatil hayah, dalam pertempuran hidup. Jadi kita hidup di dunia ini ada hal yang harus kita capai sehingga kita menang. Jangan pernah kehidupan ini disia-siakan karena ada waktunya. Fi ma'arakatil hayah. Seperti misalnya sholat, jangan pernah kamu meninggalkan sholat. Karena itu antara pertempuran hidup dan mati. Sholat adalah pembantu bagi manusia. Dengan begitu banyak hikmah-hikmah di dalamnya. Sholat adalah menenangkan jiwa. Seperti tadi saya sampaikan, orang yang sering sholat kemudian dia coba-coba meninggalkan, bagaimana perasaanmu? Apa ada yang hilang? Apakah kamu merasa tersiksa? Beda memang yang tidak pernah sholat. Tapi orang yang sholat terus-menerus kemudian dia coba-coba tinggalkan satu hari, pasti ada sesuatu. Perasaannya tidak ini. Tapi bagaimana kalau misalnya mahasiswa? Kalau di kampus rajin sholat, pas pulang di kampungnya dia lupa. Begitu kan? Ya, laki-lakinya. Pulang di kampungnya jam 7 baru bangun. Bagaimana? Dia libur juga salatnya. Saya tahu karena pernah santri. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, ista'ana bis-sabri was-shalah. Jadi salat itu adalah apa? Ista'in. Apa artinya ista'in? Apa? Ya, penolong, membantu kita. Bisabari wassalam. Jadi orang yang sering salat itu akan sabar. Orang yang suka marah, penolong. Kemudian yang ketiga adalah wassaum, dan puasa. Jadi maksudnya ini ta'ammalat, perlu dipikirkan, perlu kita berpikir. Makanya kitabnya Imam Yusuf Qaradawi ini adalah kitab Al-Mu'asarah, yang bukan secara mematok hukum, ya, mematok hukum. Maksudnya dia kayak bercerita dalam menentukan satu hukum. Jadi kita perlu berpikir. Jadi dia kembangkan pemikiran-pemikiran yang ada, kemudian kita menelaah. Jadi dia di sini menyampaikan seperti hikmah, ya. Dia tidak mengatakan saum itu wajib begini, tidak. Dia cuma mengatakan wassaumu tarbiyah. Puasa itu adalah pendidikan. Jadi kita bisa menelaah, oh ternyata puasa itu adalah tarbiyah, mendidik kita. Apa saja didikannya itu puasa.
As-sawmu tarbiyah, bisa juga diartikan latihan. Liidaratil insan ala sabri, untuk mengatur manusia bagaimana dia mampu bersabar. Latihan banyak artinya tarbiyah, pendidikan, tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Bagi yang mau menikah, belajar tarbiyatul aulad, az-zafaf, baca kitabnya az-zafaf. Itu sangat penting dibaca. Waktu-waktu luang kita baca hal-hal seperti itu. Apalagi yang sudah semester 6, semester 7, sudah harus membaca seperti itu. Fi muwajahatil masa'ib, dalam menghadapi kesulitan. Ya. Coba kesulitan, coba Imam Yusuf Qaradawi pintarnya berpikir menghadapi kesulitan. Jika kamu berpuasa, ada waktunya nanti kamu merasa sulit. Apa merasa sulitnya? Tidak ada uang, atau tidak bisa makan. Puasa toh? Seperti keadaannya Nabi, kalau dia masuk di dapurnya, adakah hal indah kata'am, hal indah kita'am ya Aisyah? La ya Rasulullah, ana sha'im. Puasa, ya kan? Kamu lapar, ataukah kamu dalam musafir perjalanan, tidak mencukupi uang yang kau bawa, kau mau beli roti tidak cukup. Berarti itu masa-masa kesulitan, menghadapi kesulitan. Maka ketika kamu sering berpuasa, maka hal itu biasa-biasa saja kan. Walaupun mungkin perut bunyi, tapi biasa-biasa saja. Haus, biasa-biasa saja. Karena kita sudah latihan untuk berpuasa, tarbiyah, latihan, pendidikan. Begitu juga kita menjadi santri. Ya. Terkadang kiriman lambat. Makanya cuma garam dengan apa? Minyak kelapa. Ya masih ada yang makan begitu di sini. Ya tidak ada toh. Dulu orang begitu. Karena kita dikirimkan uang tidak melalui pos. Nanti orang tua yang datang jenguk. Sekarang sudah banyak alat untuk menyampaikan itu. Ada JNT, ada apa dan sebagainya kan. Ada bank, semua hampir punya rekening-rekening. Sangat memudahkan sekarang. Jadi kalian hanya tinggal belajar saja, jangan tinggal tidur. Jadi ilmu-ilmu yang harus kita baca, ya mungkin di dalam kuliah itu tidak mencukupi. Karena yang dipelajari di kuliah-kuliah itu cuma mukarrarat. Tapi hukum-hukum yang lain jarang dipelajari. Makanya kita harus membaca buku-buku lain. Di waktu-waktu luang kita harus baca. Makanya buku-buku Azhar yang kita pelajari di kuliah itu tidak cukup. Karena banyak hukum-hukum yang tidak ada yang dipelajari di kuliah. Makanya kita harus membaca buku-buku lain. Kita beli buku-buku gulab yang kecil itu, mungkin halaman 20 halaman, mungkin 2 hari 3 hari sudah selesai satu buku. Beli lagi buku gulab yang lain. Itu semua. Yang harus, apalagi sekarang sudah HP canggih, ada internet, kita bisa buka hukum-hukum, buka kitabnya Imam Yusuf Qaradawi dan sebagainya. Kemudian wa tarbiyati li masyairil alal ihsasi bil alami ghairihi, latihan untuk merasakan sakit, alam. Wa ghairihi, dengan yang lain. Wa yas'a ila muwasatihi, maka seseorang berusaha untuk menghibur.
Walisahadza summiya Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrul Ramadan. Maka ini dinamakan oleh Nabi adalah syahrul Ramadan, ataukah diistilahkan adalah syahrus sabr, bulan untuk bersabar, melatih kesabaran, ataukah syahrul muwasat, ataukah bulan untuk menghibur ya, orang-orang yang tidak mampu. Jadi ini apa, saling membagi ya dengan yang lain. Sampai itu. Wallahu a'lam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.